segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali. Dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan, insya Allah ini juga akan bisa selesai. Agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Suara Rana. Dan di video kali ini guys, Rana bakal ngebacain sebuah artikel yang sangat keren yang ditulis oleh X Hardy dengan judul Jokowi Sadis, Koruptor Bakal Melarat Lewat Undang-Undang Perampasan Aset. Iya guys, bicara tentang korupsi di negeri ini ya, tentu sebagian dari kita hanya bisa ngelus dada sambil makan steak dan minum jus jengkol. Sebagian dari kita ini tidak banyak berharap guys dengan pemberantasan korupsi yang dianggap sudah kronis ini. Korupsi sudah seperti makanan sehari-hari ya di negara ini. Selalu saja ada berita kepala daerah tertangkap karena korupsi. Ada yang ditangkap saat OTT, ada yang ditangkap karena suap menyuap, dan sebagainya. Korupsi ini guys dilakukan merata dari jenjang atas hingga bawah, dari skala kecil hingga raksasa bernilai triliunan rupiah. Tapi yang kita lihat di berita guys, ini kadang sangat ironis ya. Pelaku ditangkap, diadili, divonis, tapi hukumannya kadang tidak setimpal. Para koruptor berengsek itu masih bisa dadah-dadah melampaikan tangan sambil tersenyum. Lu kira lagi ikut kontes Miss Universe? Wajar guys, hukumannya jadi kurang kuat ya. Meskipun kadang lama hukumannya, tetap saja mereka ini tidak jera karena kita tahulah ya bagaimana kehidupan mereka di dalam penjara sana. Makanya seruan hukuman mati kepada koruptor ini selalu bergaung. Tapi sayang guys, terkendala protes dari orang-orang yang teriak HAM dan juga pejuang munafik lainnya. Tidak mudah memang kalau sudah berurusan dengan kasus korupsi. Tapi bukan Pak Jokowi namanya kalau tidak punya nyali untuk menangani korupsi dengan cara lain guys. Ada yang bilang hukuman mati tidak akan membuat efek jera. Ada cara lain yang lebih baik dan dianggap lebih menakutkan, yaitu koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya. Kalau ada yang bilang orang lebih takut miskin dan melarat ketimbang takut mati, ya bisa jadi ada benarnya ya guys. Inilah yang sedang didorong oleh Pak Jokowi. Presiden Jokowi menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Janji ini guys beliau sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan oleh KPK pada hari Kamis lalu. Dalam sambutannya untuk peringatan guys, Pak Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara dan tidak ingin KPK serta aparat penegak hukum lainnya hanya fokus pada penangkapan pelaku saja. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud. Kata Pak Jokowi seperti itu guys. Pak Jokowi juga memberikan apresiasi ya bagi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Di antaranya Kejaksaan Agung yang telah mengembalikan 15 triliun rupiah ke kas negara. KPK pun juga telah menyelamatkan 40,25 triliun aset negara hingga triwulan 3 2021 ini guys. Pak Jokowi berharap supaya upaya pemberantasan korupsi ini juga semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa mendatang guys. Aset recovery dan peningkatan PNBP juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi, kata Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi pun juga ingin menekankan soal pencegahan korupsi guys. Beliau ingin KPK, Kejaksaan Agung dan Polri ini fokus mencegah, bukan menangkap para pelaku korupsi, karena pencegahan korupsi adalah langkah yang lebih fundamental. Kalau berhasil dicegah, maka kepentingan rakyat ini akan terselamatkan. Undang-undang ini bagus guys, karena akan merampas aset koruptor, sama halnya ketika Pak Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang para debitor. Dan kalau tidak sanggup membayar, ini maka asetnya akan disita. Ini cara baru yang lebih keren ya menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang lebih tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka ini masih bisa diwariskan ke keluarga, anak, cucu, serta cicitnya guys. Keluarga mereka tetap kaya, enak aja. Tapi kalau koruptor dimiskinkan, ini aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga saja tidak jadi gila ya guys. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati guys.
Lagi pula, coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang kurang darah? Tidak kan? Mereka bisa dadah-dadah dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya guys, yang harus serius ya dan juga tegas tentu saja. Semoga saja tahun depan beneran selesai sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi. Lalu buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak dan cukup untuk goyang kaki seumur hidupnya. Ini juga sejalan dengan pendapat Ahok soal hukuman apa yang lebih efektif untuk membuat koruptor jera guys. Dia pernah menyebut ya, hukuman mati bukan jaminan para koruptor akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ahok lebih memilih memiskinkan koruptor sebagai hukuman yang tepat. Pasalnya guys, dengan uang dan juga kekuasaan yang mereka miliki, para koruptor ini kemungkinan bisa terhindar dari hukuman berat. Belum lagi lobi-lobi yang membuat para koruptor bisa mendapatkan remisi atau bahkan gerasi yang pada akhirnya benar-benar membuat mereka terbebas dari hukuman. Kalau dihukum mati, dia bisa sewa pengacara yang hebat, terus proses hukumnya muter-muter. Akhirnya dia bilang kalau dia enggak korupsi. Kata Ahok seperti itu guys. Nah, sedangkan hukuman dengan cara memiskinkan koruptor ini bisa bikin lebih takut karena jadi miskin. Keluarga koruptor yang juga menikmati uang hasil korupsi juga harus dijatuhi hukuman yang sama guys. Kita pengen supaya orang takut korupsi kan, keluarganya juga harus ikut dimiskinkan. Yang ketahuan dapat duit dari koruptornya, kata Ahok. Nah, mari kita ambil contoh saja guys. Satu keluarga yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Duitnya seolah tidak berseri. Tidak habis 7 turunan, dan parahnya guys, duitnya ini kadang dipakai untuk mengerahkan pasukan kadal gurun untuk bikin rusuh dan keributan. Kira-kira duitnya itu dari mana ya? Kalau pemerintah berhasil merampungkan undang-undang ini, maka Pak Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling bernyali guys. Meskipun sebelumnya sudah banyak sekali buktinya ya, Satgas BLBI contohnya, yang menargetkan kelompok yang selama ini hidup nyaman dan tidak terusik. Dan nama-nama ini bukan orang sembarangan guys. Pak Jokowi ternyata berani loh mengusik, bayar utang atau aset disita. Tommy Soeharto sudah merasakan sendiri seperti apa ketegasan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi memang berbadan kurus guys, bukan jenderal, tapi nyali lebih sadis dari jenderal sekalipun. Tidak peduli siapa yang terlibat guys, kalau salah maka akan disikat juga. Sudah saatnya para koruptor merasakan yang namanya neraka kehidupan, itu jadi miskin saat bebas dari penjara. Semoga tidak ada lagi koruptor dengan senyum menjijikan itu guys, lenggak-lenggok seolah merasa tidak bersalah dan bisa berpolitik lagi. Dasar kampret. Pak Jokowi memang bikin gerah banyak orang ya, wajar kalau banyak demo zampah yang menuntut dia mundur. Tapi salut deh buat Pak Jokowi. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana kali ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.